Malam di Kintamani turun seperti selubung tebal. Angin membawa aroma padi basah dan dupa dari pura-pura jauh, lalu menipis ke bau kayu dan asap kecil yang naik dari cerobong villa. Di pinggir jurang, di antara hamparan kopi dan pohon pinus yang merunduk, sebuah villa batu kecil berdiri berjarak dari desa terlihat sempurna untuk menyembunyikan sesuatu. Pria itu, Wira, datang bukan untuk berlibur. Wira adalah orang desa bukan dari Kintamani, tetapi ia tahu jalan setapak yang hanya dikenal oleh sopir-sopir lokal. Dia memarkir motornya di bawah pohon dan menatap lampu kuning yang menerangi jendela villa. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena keterpaksaan yang sudah lama menindih dadanya. Janji-janji yang dilafazkan pada malam-malam gelap sebelumnya. Hutang yang menumpuk dan wajah perempuan yang selalu bisa membuatnya merasa kaya dalam sekejap meskipun kebahagiaannya selalu dibayar dengan rahasia. Perempuan itu, Sari, adalah selingkuhannya. Dia datang lebih dulu, bicara lirih kepada Wira ketika matahari masih rendah. Suaranya seperti lontar yang dibaca setengah-setengah, penuh janji. Mereka mengunci diri di dalam villa, jauh dari mata tetangga dan dari nurani yang bersuara di siang hari. Di luar, suara anjing dan nyamuk di dalam, lampu redup dan selimut yang ditumpuk. Malam melingkar, jam dinding berdetak pelan. Mereka berbicara sedikit lalu berhenti. Bicara mengganggu sesuatu yang datang. Di Kintamani, malam sering membawa kesendirian yang berbicara. Di titik yang sunyi itulah, Wira merasakan tubuhnya menegang. Sari menutup matanya. Napasnya jadi berat dan teratur, seperti sedang menunggu sesuatu. Wira menatap dinding, mencoba menenangkannya sendiri. Namun keheningan itu malah menebal, menjadi sesuatu yang hidup. Tepat tengah malam, ada ketukan halus di jendela kamar. Bukan ketukan keras lebih, seperti jari yang menyapu kaca. Wira menoleh. Hatinya melonjak. Tidak ada siapa-siapa, hanya pendar lampu jalan yang bergoyang. Dia kembali menatap Sari. Wajahnya masih biasa lalu. Perlahan, bibirnya tersenyum tanpa suara. Tenang, Sari berbisik. Suaranya berat tapi datar, seperti yang tak sepenuhnya miliknya. Wira merasakan hawa dingin merayap di kulitnya, seakan ada angin yang lewat dari bawah lantai. Ia ingin berdiri, menyalakan lampu teras, memecah keheningan, tetapi sesuatu lain menahannya. Sebuah perasaan bahwa jika ia mengusik semua yang ia lakukan selama ini, semua perjanjian malam akan sia-sia. Beberapa ritual yang Wira tahu tidak pernah terlihat seperti ritual. Mereka adalah kesepakatan yang terpendam. Malam di mana Sari akan menyerahkan diri. Ketika Sari dengan tubuhnya menjadi jalan bagi sesuatu yang lebih tua. Kata-kata tua itu diucapkan berulang tanpa memandang moral. Serahkan, biarkan lewat. Wira pernah membaca ini di kertas tumpul yang diberikan padanya oleh seorang orang yang mengaku bisa membuka jalan kekayaan. Ia tak pernah benar-benar percaya sampai malam itu. Sari merentangkan tangannya tanpa membuka matanya. Suaranya menjadi berganti lebih dalam, lebih lambat, dengan denting yang asing di belakang kata-katanya. Wira merasakan ada sesuatu mengalir dari sela-sela jendela, menempel pada kulitnya seperti embun. Tubuh Sari bergeming, lalu mulai bergerak siola-ola mengikuti musik yang tak terdengar. Di matanya muncul kilat bukan kilat marah, tetapi kilat lama yang membawa bencana dan janji. Wira tahu ini bukan hanya khayalan. Dia melihat rahang Sari mengocok, melihat mata yang melirik ke sudut kamar, ke tempat gelap di mana bayangan seharusnya tak bisa hidup. Ada sosok lain di sana tidak terlihat jelas, seperti asap yang mengisi ruang antara kursi dan lemari, tapi kehadirannya nyata. Bau kapur, tanah basah, sesuatu yang manis dan busuk sekaligus. Sari mengangkat kepalanya pelan, dan dari mulutnya keluar bisikan yang tidak pernah didengar Wira pada manusia manapun.
Bahasa itu tua, patah, membawa nada perhitungan. Ada tamu, katanya, atau yang bicara lewat tubuh Sari, mengatakan itu. Wira menelan ludah. Tamu. Kata itu terdengar biasa, tetapi di villa itu, kata itu menjadi seperti pintu yang dibuka perlahan. Tamu yang tak diundang, tamu yang punya ruas waktu sendiri. Perlahan, Wira merasakan sesuatu di dalam tubuhnya berubah. Ia merasa seolah dirantai oleh janji. Ia pernah menandatangani namanya tidak pada kertas, tetapi pada satu malam, di bawah rembulan dan tiap ritual adalah cicilan. Kekayaan datang. Ya, rezeki terasa seperti hujan emas singkat setelah setiap malam ritual, tapi selalu ada syaratnya. Penyerahan, kehilangan, dan sekarang pengawasan. Sari mulai berbicara dengan suara yang dua lapis. Lapisan pertama lembut, penuh rindu. Lapisan di bawahnya kasar, seperti batu yang digesek dengan besi. Tamu itu berbicara menceritakan tentang rumah yang kosong di bawah akar pohon beringin, tentang barang-barang yang ditukar untuk hidup, tentang masa lalu yang digulung dan disimpan. Wira mendengarkan, tetapi tidak sepenuhnya mengerti. Kata-kata itu terasa seperti doa yang disalahgunakan, memohon kekayaan pada sesuatu yang haus. Di satu titik, Sari tertawa. Tawa itu bukan miliknya. Tawa itu menghancurkan sesuatu di dalam Wira, bukan hanya rasa lelah atau malu, tetapi benong-benong kecil, kebahagiaan yang membuatnya bertahan. Tawa itu dingin, panjang, seperti bunyi logam yang digesek lama. Lalu, seketika, Sari menangis, air matanya panas seperti yang biasa, tetapi rambutnya sedikit memutih pada pangkal kepala, seakan malam itu menarik sesuatu darinya. Wira ingin memeluk Sari, menjerit, merusak ritual itu. Tetapi ketika ia menggapai, tubuhnya seperti menempel pada kasur rada, kekuatan lembut yang menahan. Tamu itu tidak perlu terlihat untuk mengikat. Ia bekerja lewat kebisuan, lewat pengorbanan kecil yang diambil perlahan, seutas tawa, sepotong ingatan, sebutir nama. Wira merasakan setiap potongan itu seperti uang yang dibayar tetap saja. Nilainya tak pernah cukup. Sore berikutnya, atau mungkin itu masih bagian dari malam, waktu mulai kehilangan tepinya, Sari duduk di sebelah jendela. Cahaya bulan menempel di pipinya seperti bedak dingin. Ia menatap keluar, matanya kosong. Wira menatapnya, meminta jawaban, tapi Sari hanya berkata, "Tamu itu lapar, ia ingin tinggal sedikit lagi. Apa yang dia mau?" Suara Wira serak. Sari mengangkat bahu, lalu suaranya yang rendah menjawab, "Ia ingin diakui, diizinkan bergerak. Ia ingin..." Aku tidak takut. Ada ketegangan baru di ruangan itu. Wira sadar bahwa ia sudah berada di tengah pilihan yang tak bisa ia tarik kembali. Menolak berarti memutus aliran kekayaan yang selama ini mendekat. Menerima berarti mengizinkan Sari tergerus sedikit demi sedikit. Ia memikirkan rumah neneknya yang bocor, nomor rekening yang sering merah, dan alat usaha kecilnya yang perlu modal. Pikiran-pikiran itu berputar seperti serangga di lampu. Di hadapan tamu tak terlihat itu. Rasionalitasnya mudah runtuh. Malam-malam berikutnya menjadi pola yang sama. Sesekali, tamu itu hanya hadir sebagai bayang-bayang di sudut rumah. Kadang, ia mengendalikan Sari, sampai ia berjalan ke balkon dan menatap jurang, seperti menimbang sesuatu yang tak terlihat. Barang-barang kecil di villa berpindah tempat. Cangkir yang sebelumnya di meja kini di lantai. Taplak yang tertarik ke bawah. Meski angin tak memungkinkan, Wira mulai melihat jejak-jejak perubahan. Kuku Sari yang retak seperti dipotong serentak. Suara-suara keras di kepala yang mengendap. Dan pada pagi hari, Sari bangun dengan bekas cincin di pergelangan tangannya bekas, seperti tali yang pernah mengikat. Tetapi paling menakutkan adalah perubahan yang paling halus. Sesekali ketika muncung lampu malam memantul pada kelopak matanya,
Wajah Sari tampak menua sekejap, garis-garis kecil muncul di bawah mata. Rona kulitnya pudar lalu kembali biasa. Wira tahu, hal-hal itu bukan ilusi. Tamu itu mengambil sesuatu setiap kali ia duduk di tubuh Sari, sebuah kenangan, bahkan mungkin sebagian dari jiwanya. Dan semakin banyak yang diambil, semakin jinak tubuh itu untuk Perina Parina, tamu. Suatu malam, terdengar suara lantang dari luar seperti orang menepuk pintu dengan telapak besar. Wira berdiri, keringat dingin menetes dari punggungnya. Ia membuka pintu, tetapi hanya menemukan halaman yang kosong. Di tanah, ada jejak kaki, jejak yang bukan manusia, terlalu panjang dan dalam untuk ukuran manusia. Jejak itu menuntun ke bukit kecil di balik villa, lalu lenyap. Wira membungkuk dan menyentuh tanah. Ada sisa abu dan bau dupa yang lebih tua dari yang biasa mereka nyalakan. Di sana, teronggok potongan kecil kain merah serpihan, sesuatu yang dulu dipakai dalam upacara-upacara lama. Ketika ia mengangkatnya, ia merasakan desahan di telinganya, bukan dari angin, tetapi dari sesuatu yang merayap di rambutnya. Aku di sini, desah itu seperti napas di dalam peti. Keesokan paginya, Sari tidak ingat apa-apa tentang tamu. Ia tersenyum manis, seperti perempuan biasa yang baru bangun tidur. Kamu lihat bintang tadi malam? Tanyanya polos. Wira memandangnya lama, dan di matanya ada kecemasan yang belum pernah ia rasakan. Ia tahu kebenaran. Sari terlindung dari ingatannya, tetapi tubuhnya tidak. Tubuhnya menyimpan malam-malam itu seperti luka yang terus berdarah. Waktu terus berjalan, dan rumah kecil itu menjadi saksi kesepakatan yang tak pernah diucapkan di siang hari. Ada malam ketika Sari berbicara dalam nada asing di depan cermin, mengajak tamu itu berbicara seolah di hadapan saudara. Ada hari ketika tetangga melintas dan menatap mereka dengan frekuensi aneh, mata yang menonton, yang tak mau tahu. Sementara Wira, yang dulu percaya bahwa kekayaan akan menyembuhkan segalanya, mulai merasakan sesuatu yang lebih berat. Rasa bersalah yang tumbuh seperti jamur di sudut hatinya. Satu malam, Sari membuka laci meja riasnya dan menemukan rantai emas tipis, bukan miliknya, tetapi milik wanita di pasar yang sering meminjam untuk acara. Ia memandangi rantai itu, lalu menempelkan ke lehernya. Wira tahu rantai itu bukan sekedar logam. Ia melihat bagaimana Sari menatap bayangan dirinya di cermin. Dan di bayangan itu, sebentar saja terlihat sosok lain berdiri di belakangnya. Kepala sedikit miring, tulang pipi tajam, mata yang menatap tak berkedip. Sari tersenyum, tetapi senyum itu seperti topeng. Malam itu, ketika tamu benar-benar menunjukkan dirinya untuk pertama kali, ia tidak muncul dalam bentuk yang utuh. Ia muncul sebagai kilau di sudut, seperti asap yang memantulkan bulan. Ia tidak berbicara banyak, hanya menatap. Tamu itu memperlihatkan dirinya cukup untuk membuat darah Wira membeku. Sebuah kontur wajah yang tidak manusiawi, panjang, pipi cekung, dan mulut yang menahan segala kata. Itulah pertama kali Wira benar-benar takut akan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan hutang atau rasa malu. Sari berjalan ke arahnya, dan meski ada sesuatu yang mengikatnya, ia melangkah dengan tenang. Ia butuh rumah, katanya. Dan Wira tidak tahu apakah itu Sari atau tamu yang berbicara. Ia merasakan sebuah persetujuan, bukan dari Sari, tetapi dari dirinya sendiri. Persetujuan yang diberikan oleh tangan yang gemetar, mata yang berkaca-kaca, dan kehendak yang lemah. Mereka membiarkan tamu itu tinggal sedikit demi sedikit di celah-celah yang dulunya milik Sari. Senyuman, kenangannya tentang kelas menengah yang dulu dicintainya, cara dia memanggil ibu, minggu-minggu berubah menjadi bulan. Kekayaan yang datang memang nyata, rekening sedikit tebal, pelanggan bisnis yang tiba-tiba bermunculan, barang dagangan yang laris. Ada perasaan manis ketika uang itu masuk, seperti obat yang membuat segala sesuatu terasa benar.
untuk beberapa lama. Tetapi bersamanya juga datang malam-malam yang semakin gelap. Sari yang semakin sering terdiam. Tatapan yang kosong, bisikan pada jam-jam sunyi, suhu rumah yang kerap menurun sampai dingin menusuk. Kemudian, pada suatu malam yang tak akan dilupakan Wira, Sari tidak kembali dari kamar mandi. Wira mengetuk pintu perlahan, memanggil namanya, lalu merasakan tubuhnya dipenuhi kecemasan yang menjerit. Ketika ia mengusik gagang pintu, pintu terbuka sendiri. Di dalam, Sari berdiri di depan cermin paling tenang yang pernah Wira lihat, dengan rambut yang menempel basah. Wajahnya pucat, namun saat ia menoleh, matanya bukanlah mata Sari. Mereka semakin gelap, terlalu dalam. Ada sesuatu yang tinggal di dalamnya, yang memantulkan pendar lampu, seperti dua lubang kosong yang rapi. "Apa yang kamu lakukan?" Wira bertanya, suaranya patah. Sari tersenyum, perlahan, seperti seseorang yang sudah lama memahami rahasia. "Ia datang untuk tinggal," katanya, "dan aku memberinya tempat." Di luar, angin membawa sepotong tawa-tawa yang sudah pernah mereka dengar. Tetapi kini ia bergema lebih jauh, seperti dari tebing yang memantulkan suara. Wira menempelkan punggungnya pada kamar mandi. Lututnya lemas. Dia tahu, malam itu batasnya tergeser. Ia telah menukar sesuatu yang tak dapat dibayar kembali. Dan ketika Sari melangkah mendekat, wajahnya bergonti-ganti antara perempuan yang dicintainya dan sesuatu yang menyelinap dari kisah-kisah lama, makhluk yang mengunyah malam dan memuntahkan janji. Sebelum Sari menyentuh tangannya, Wira berbisik, "Kenapa kau lakukan ini?" Sari memalingkan wajah, dan untuk sesaat ia menangis. Air mata itu asin, tetapi mereka tidak seutuhnya miliknya. "Agar kita punya rumah," katanya, "agar kau tidak kelaparan lagi." Wira merasakan kabut menyelimuti pikirannya. Kata-kata itu benar, kebutuhannya nyata, tetapi di dalam hatinya ada suara lain keras, seperti gong yang memukul. Suara itu menanyakan, apabila harga yang harus dibayar adalah dirinya, apakah itu masih kekayaan? Apabila harga yang harus dibayar adalah Sari, apakah itu masih hidup? Ia menarik tangannya, tetapi tangannya yang lain yang diangkat oleh Sari seperti terikat. Malam itu, Wira memilih tetap. Ketika Sari menyerahkan dirinya lagi, sesuatu di dalamnya bergerak. Tubuhnya berubah. Bukan dalam bentuk dramatis yang film-film buat, tetapi perlahan, seperti lilin yang meleleh sedikit kepingan di sana, sedikit tawa di sini, memudar, dan kemudian kembali bergabung menjadi sesuatu yang asing. Suara tamu semakin jelas, seperti bisik seorang pedagang yang menawarkan kontrak. "Berikan sedikit lagi, serahkan satu memori lagi, biarkan aku tinggal lebih lama." Wira menutup mata, merasakan segumpal rasa di dadanya, bukan hanya rasa kehilangan, tetapi penyesalan yang sudah terlanjur dalam. Ia memikirkan wajah Sari sebagai gadis kecil yang dulu berlari di pasar, ibu yang mengangkat suara doa, masa lalu yang murah. Segala itu seolah tercabik, dan hanya sedikit saja yang kembali seutuhnya. Bukan dengan ledakan, tetapi dengan ketegangan yang menjerat. Di luar, angin diawali dengan dingin yang menebal. Di dalam, sebuah rumah baru terbangun dari sisa-sisa kesepakatan. Kekayaan datang benar adanya, tetapi tiap koinnya berkilau dengan bayangan. Dan saat Sari berjalan ke arah jendela, menatap jurang yang memantulkan bulan, Wira tahu satu hal yang pasti. Tamu itu tidak hanya tinggal di tubuhnya. Ia mulai menempati rumah mereka. Ia mulai mengambil sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Di balik pintu kamar, di balik suara angin yang menyeret daun kopi, ada tawa yang berkembang. Tawa itu seperti janji yang tak terpenuhi dan janji yang sudah dibayar darah. Dan ketika halaman villa dipenuhi kabut tipis, Sari menoleh ke arah Wira, wajahnya setengah senyum, setengah kosong, dan berkata pelan, seakan berbisik kepada tamu yang tinggal, "Selanjutnya,
Aku akan memberi lebih. Kabut turun lebih berat daripada malam sebelumnya. Di Kintamani, kabut memang biasa hadir pagi atau sore, tetapi kali ini kabut muncul seawal pukul 5 menyelusup ke antara celah jendela villa seperti uap putih yang mencari jalan pulang. Wira sudah terbangun sebelum matahari naik. Tubuhnya seperti ditarik dari tidur yang tidak benar-benar memberi istirahat. Ia menatap Sari yang tidur dengan wajah damai. Namun, damai itu terasa palsu, terlalu tenang. Telo rapi, seperti topeng yang menutup lubang terdalam. Ia duduk di tepi ranjang, memijit pelipis, lalu menanduk. Di lantai terdapat sisa garis abu putih membentuk lingkaran tak sempurna garis yang tidak mereka buat. Abu itu bukan debu dapur, bukan juga sisa dupa biasa. Bau yang keluar dari lingkaran itu seperti campuran tanah basah dan besi yang berkarat. Ketika Wira menyentuhnya, abu itu terasa hangat seolah baru dibentuk beberapa jam lalu. Seseorang atau benar-benar masuk semalam. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Siangnya, Wira turun ke warung kopi kecil di dekat jalan raya desa. Warung itu tempat biasa warga mengobrol, bertukar kabar, atau sekadar duduk melepas embun pagi. Ia butuh udara, ia butuh suara manusia lain. Warung itu sepi, hanya ada 2 pria tua sedang bermain kartu, dan seorang ibu, pemilik warung, mencuci gelas. Tapi ketika Wira masuk, percakapan yang tadi terdengar langsung terhenti. Pak Demerta pria tua dengan rambut putih setengah botak menatap Wira sambil mengetukkan jarinya ke meja kayu. Lalu ia bertanya, suaranya rendah, nginep di villa batu atas jurang lagi. Nak, Wira membek. Iya pak. Kenapa? Pak Demerta menutup kartu di tangannya, mencondongkan tubuh. Semalam ada yang lihat lampu villamu berkedip-kedip. Ada suara perempuan ketawa, tapi bukan ketawa yang bagus. Ketawa bagaimana pak? Yang menjawab justru teman main kartunya, pria kurus dengan mata dalam, bernama Gede Pasek. Ketawa panjang, kayak orang ditarik dari sumur. Kau hati-hati di sana. Banyak yang dulu pakai tempat itu. Wira mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. Dipakai bagaimana pak? Gede Pasek memandang keluar warung, lalu menurunkan suara. Dulu ada pedagang durian. Kayak setiap malam ada perempuan datang ke vilanya. Orang kira dia selingkuh. Ternyata perempuan itu bukan perempuan. Wira menahan napas. Ia pakai tubuh wanita-wanita muda yang lewat. Kadang mereka tak pulang, kadang pulang, tapi tidak lagi seperti sebelumnya. Ibu warung memotong. Suaranya bergetar, walau berusaha ramah. Jangan ngomong yang buruk pagi-pagi, nanti rejeki seret. Namun matanya tak berani menatap Wira. Wira meneguk kopi pahitnya tanpa rasa. Dadanya semakin sesak. Ketika ia bangun untuk pergi, Pak Demerta menarik tangannya dan berbisik, "Nak, kalau ada yang mengetuk jendela tengah malam, jangan dibuka. Jangan menoleh. Jangan jawab. Dan jangan biarkan perempuan di dalam villamu membukanya." Wira merinding. Istrimu bukan istrimu waktu itu. Lanjutnya, lirih. Kau mengerti? Wira mengangguk, walau kepalanya dipenuhi ketakutan. Saat Wira pulang ke villa, Sari sedang duduk di teras, memandang jurang berkabut. Ia memakai baju putih tipis yang belum pernah Wira beli atau lihat sebelumnya. Seperti pakaian upacara yang dipakai penari tua pada ritual kuno. "Sari, kamu dapat baju itu dari mana?" tanya Wira pelan. Sari menoleh, senyumnya manis, tapi matanya kosong. "Diberi," jawabnya singkat. "Oleh siapa?" Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pinus yang berdiri kaku, yang menunggu di sana. Wira mengikuti arah tangannya,
tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut, debu daun, dan suara burung hitam yang melintas cepat. Sari, semalam kamu tidak ingat apapun? Sari mengerutkan kening, berpikir. Sesaat, wajahnya tampak seperti dirinya yang dulu lembut, rapuh. Lalu mata itu redup lagi, dan ia tersenyum kecil. Aku ingat, dia memelukku lama. Wira hampir muntah mendengarnya. Siapa dia itu? Sari menatap Wira lama, seakan melihat sesuatu di dalam dadanya. Yang kau undang, Wira, yang kau beri ruang, yang membuatmu kaya. Wira terdiam. Ia ingin marah, tapi kata-kata Sari benar. Ritual itu dimulai atas kehendaknya sendiri, dan Sari hanya jadi wadah. Saat Sari berdiri, Wira melihat sesuatu menetes dari belakang telinganya. Cairan hitam, kental bukan darah. Ia mengusapnya sepat-sepat, tapi Sari tak merasa apa-apa. Ini apa? Bisik Wira. Hadiah, jawab Sari tenang. Aku dapat setiap kali dia masuk. Senja tiba lebih cepat dari biasanya. Langit Kintamani berubah oranye gelap, dan kabut naik seperti napas raksasa dari dasar jurang. Wira menutup semua pintu, menguncinya, memasang gembok di gerbang kayu. Namun Sari justru berjalan ke jendela kamar. Dia akan datang lagi, katanya lembut. Dia bilang ingin bicara denganmu sekarang. Wira merasakan jantungnya menurun. Aku tidak mau bicara dengan dia. Sari menggeleng. Tidak bisa ditolak. Wira memegang bahu Sari. Kamu harus berhenti membiarkan dia masuk. Kamu. Belum sempat Wira menyelesaikan kalimatnya, ketukan itu datang. Tok, pelan, tertahan, tapi cukup membuat dada Wira tenggelam. Ketukan itu berasal dari jendela dapur, bukan dari pintu depan. Tok. Sari menoleh, tersenyum, lalu berkata dengan suara yang bukan suaranya. Ayah pulang. Wira mundur 3 langkah. Suara itu berat, dalam, dan bergema seakan keluar dari 2 mulut sekaligus. Sari melangkah ke jendela dapur. Wira menjerit, jangan dibuka. Namun tubuh Sari bergerak tanpa keraguan, seperti didorong tangan tak terlihat. Saat Sari menyentuh kunci jendela, cahaya Petromax di dapur berkedip-kedip. Wira menutup telinga, memohon dalam hati agar ketukan itu berhenti. Tapi ketukan tersebut berubah menjadi gesekan, seolah sesuatu menelusuri kaca dengan kuku panjang. Kemudian muncul bayangan wajah pucat, kurus. Senyumnya panjang sampai ke telinga. Wira melihatnya dari jauh, tapi cukup jelas untuk membuat lututnya goyah. Sari membuka kunci jendela. Wira berlari berusaha menahan, tetapi sebelum ia sampai, jendela meledak, terbuka oleh angin yang tidak normal, dan kabut pekat menerobos masuk seperti tenggen-tenggen putih yang merangkul tubuh Sari dari belakang. Kabut itu melilit pinggang dan bahunya, mengangkatnya perlahan. Sari mendengus pelan, bukan sakit, tapi seperti seseorang yang sedang dipeluk orang tersayang. Wira menjerit namanya, namun suaranya tenggelam dalam angin. Di tengah kabut, sosok samar muncul. Tinggi, kurus, rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Ia tidak memiliki kaki melainkan melayang. Tubuhnya memanjang seperti kain basah, dan dari dadanya mengalir suara. Kau janji, kau harus menyerahkan lebih. Sari menoleh pada Wira, wajahnya setengah milik Sari, setengah milik makhluk itu, dan berkata lembut, biarkan dia masuk. Sudah waktunya. Ketika kabut masuk hampir memenuhi seluruh ruangan, lampu villa padam. Udara berubah sangat dingin, sampai napas keluar seperti asap putih. Wira mundur ke dinding, tubuh gemetar. Makhluk itu bergeser mendekat, tidak sepenuhnya terlihat, tapi bayangannya membesar, memenuhi ruang dengan bentuk tak stabil. Setiap langkahnya mengeluarkan suara seperti ranting patah.
Lalu ia berbicara lagi. Suaranya menggema dari segala arah. Aku sudah mendapatkan raga. Sekarang giliranmu memberi tempat. Sorry Mendekot. Wajahnya perlahan berubah lebih pucat. Alur tulang pipinya semakin tajam. Dia ingin tinggal di sini, Wira, bisiknya, di villa ini, dan di tubuh kita. Apa maksudmu? Wira mundur. Sari tersenyum-senyum itu tajam, tapi di sudut bibirnya ada sisa kepedihan manusia. Kita harus berdua menyerahkan diri agar dia bisa tinggal sepenuhnya. Kau yang mengundangnya, kau yang membuka jalan. Tiba-tiba, makhluk itu merentangkan kedua tangannya panjang, seperti ranting basah dan meletakkan salah satu ujungnya ke dada Sari. Cahaya hitam merembes masuk ke tubuhnya, membuatnya bergetar keras. Sorry Mannings, tetapi tidak menolak. Wira melihat itu dan retak. Berhenti, teriaknya sambil berlari. Namun, setiap langkah seperti melawan angin yang menekan. Tubuhnya dari depan, makhluk itu menatapnya dengan mata hitam, berongga mata yang menyimpan kemarahan ratusan tahun. Kau yang memanggilku, kenapa menolak sekarang? Dari sudut ruangan, cermin besar bergetar, retak, dan Sari mendekat ke arahnya. Tubuhnya mulai memanjang, tak seimbang, seolah tulangnya melunak dan berubah mengikuti sesuatu yang masuk. Wira Manningwis. Sari, jangan biarkan dia ambil kamu. Sari menoleh, hanya sejenak, dan air mata manusia kembali muncul. Tolong aku, Wira. Namun setelah itu, wajahnya kembali kosong. Makhluk itu merapatkan kabutnya pada Sari dan berbisik, segera, kita harus menyelesaikan ritual kedua. Kabut menyapu seluruh ruangan, dan dalam hitungan detik, villa itu tak lagi terasa seperti tempat manusia. Dindingnya dingin, lantainya bergetar pelan, udara berdenyut seperti napas makhluk hidup. Dan di tengah semua itu, Sari berdiri tegak. Wajahnya kini setengah manusia, setengah sesuatu yang berasal dari dasar kabut. Sementara makhluk itu menempel padanya seperti bayangan yang bersatu dengan daging. Wira menyadari sesuatu. Babak berikutnya bukan tentang kekayaan lagi. Ini masalah siapa yang akan kehilangan tubuhnya dulu. Dan tamu itu baru saja membuka pintu penuh dengan villa yang sepenuhnya dikuasai sesuatu dari luar dunia manusia. Malam itu Kintamani kembali diselimuti udara dingin yang menusuk. Angin dari arah danau menerpa pepohonan, membuat daun-daun seperti berbisik satu sama lain. Di dalam villa terpencil itu, Adi menunggu dengan gelisah. Sudah 3 hari sejak ritual pertama dan sejak mata Raras berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Raras tidak menghubunginya sejak malam itu. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, hanya keheningan. Namun rasa tamak yang sudah menjerat Adi semakin kuat. Uang hasil usaha warungnya meningkat. Tanpa alasan pelanggan datang tanpa henti. Keuntungan berlipat. Bahkan ada wisatawan asing yang entah kenapa bersikeras makan di tempatnya setiap hari. Ada yang tidak wajar. Dan karena itulah Adi kembali ke villa malam ini. Bukan hanya karena mencari jawaban, namun karena dalam-dalam hatinya ia takut jika ia tidak melanjutkan ritual, tamu itu akan datang menagih dengan caranya sendiri. Saat jam menunjukkan jam 22:40, suara mobil terdengar memasuki halaman. Raras keluar dari kendaraan, rambutnya kusut, wajahnya pucat, tetapi mata itu berbeda. Ada lingkaran hitam pekat di sekelilingnya, seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Adi menelan ludah. Raras, kamu nggak apa-apa? Wanita itu menatapnya lama, terlalu lama, seolah mencoba memahami apakah ia masih ingat cara menjadi manusia. Aku baik, jawabnya pendek, suaranya agak serak. Tapi kita harus mulai.
sebelum jamnya lewat. Adi merasakan bulu kuduknya meremang. Raras berjalan masuk, langkahnya pelan, namun teratur, seperti mengikuti irama yang hanya dirinya yang bisa dengar. Di dalam kamar, suasana lebih dingin dari luar. Bukan dingin biasa, tetapi dingin seperti berada di dalam gua gelap berisi air. Aroma belerang tipis tercium. Lampu kamar meredup sendiri, 3 kali berkedip sebelum stabil. Raras duduk di tepi ranjang, diam, menunduk. Adi mendekat, namun sebelum ia sempat menyentuh, Raras tiba-tiba mendongak. Wajahnya kosong, sepasang matanya menatap lurus tanpa kedip. Dia sudah datang. Adi merinding. Udara berubah lebih berat. Ada sesuatu ia tidak tahu apa, tapi jelas terasa yang masuk ke ruangan itu. Sesuatu yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan keberadaannya. Raras perlahan bangkit, tubuhnya seperti digerakkan oleh tali. Punggungnya melengkung sedikit, lehernya memanjang tidak wajar. Napasnya berubah, cepat dan berat. Apa kamu kesurupan lagi? Suara Adi bergetar. Tawa pelan, lirih, namun jelas bukan tawa Raras. Keluar dari tenggorokannya. Bukan, kesurupan. Jawabnya pelan. Aku dihuni. Adi mundur 1 langkah, tapi langkahnya terhenti ketika Raras menatapnya tanpa berkedip. Pupilnya melebar seperti tinta hitam yang tumpah. Aku bilang jangan menolak. Suara itu bergema dalam kamar. 2 suara. Dalam satu, tubuh suara Raras, dan suara lain yang lebih dalam, lebih tua. Adi gemetar. Kenapa kamu memilih tubuhnya? Tanya Adi gugup. Raras mendekat dengan gerakan perlahan, terlalu mulus, terlalu tepat. Bukan cara manusia berjalan. Karena dia adalah pintu. Jawabnya. Dan kamu sudah. Mengetuknya. Tiba-tiba Raras mencengkeram wajah Adi dengan kekuatan yang mengejutkan. Jemarinya terasa dingin, seperti es batu. Adi meringis menahan sakit. Setiap kekayaan ada harganya, bisik suara itu. Dan harga pertama adalah tubuhnya. Adi menelan ludah. Apa maksudmu? Raras tersenyum, tapi bukan senyum manusia. Senyum itu terlalu lebar, terlalu memaksa. Otot pipinya menegang. Dia perlahan akan berubah menjadi wadah penuh. Tidak ada lagi ruang untuk Raras yang kamu kenal. Lama-lama, tubuh ini milik kami sepenuhnya. Adi terdiam. Otot-otot di wajahnya menegang. Pikirannya kacau. Ia tidak menyangka ritual itu memiliki harga seperti ini. Ia sempat ingin lari, tapi suara itu kembali bergema. Kalau kau berhenti, kau yang akan kami ambil. Adi membayangkan wajah anak dan istrinya di rumah. Ketakutan menjerat tenggorokannya. Ia tidak boleh mati. Ia tidak boleh kehilangan semuanya. Akhirnya, ia memejamkan mata. Baik, bisiknya pelan. Apa yang harus aku lakukan? Raras orang yang mengendalikan tubuh Raras menunduk sedikit, seolah tersenyum puas. Kau hanya perlu membiarkan kami masuk lagi. Ritual malam itu berlangsung lebih intens, lebih gelap, dan lebih menyakitkan dibanding sebelumnya. Gerakan Raras bukan lagi manusia. Nafasnya tidak berirama seperti manusia. Saat proses itu berlangsung, Adi melihat bayangan hitam di sudut kamar semakin lama semakin besar, seolah tubuh Raras menjadi saluran bagi sesuatu yang ingin keluar dari kegelapan. Kadang ia mendengar suara desis, kadang suara geraman, kadang suara tawa perempuan yang tidak berasal dari Raras. Dan di puncak ritual, ketika lampu padam total, Adi mendengar sesuatu berbisik tepat di belakang telinganya. Kau akan kaya, tapi jangan pernah berharap dia kembali. Saat ritual selesai, Raras jatuh pingsan. Tubuhnya dingin, pucat, bibirnya membiru. Adi menyalakan lampu dengan panik. Saat cahaya kembali, ada wajah lain,
yang sedang mengintip dari balik jendela. Bukan wajah manusia. Kulitnya kelabu, matanya kosong. Senyumnya terlalu lebar seperti terbelah sampai telinga, dan wajah itu menghilang dalam sekejap. Ketika Adi menjerit, Adi memeluk tubuh Raras yang lemah sambil gemetar. Ia sadar satu hal. Semakin kaya ia jadi, semakin hilang Raras dari dunia. Dan semakin dekat tamu itu masuk ke kehidupannya sepenuhnya. Pagi itu Kintamani tampak damai, langit cerah. Embun pagi menggantung di daun-daun kopi, dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Namun bagi Adi, suasana yang damai itu hanya membuat semuanya terasa lebih mencekam. Karena setelah apa yang terjadi tadi malam, ia tahu bahwa ketenangan ini palsu. Seperti selimut tipis yang menutupi sesuatu yang busuk di bawahnya. Raras masih terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang villa. Napasnya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Kulitnya semakin pucat, seperti kehilangan warna hidup sedikit demi sedikit. Adi duduk di sampingnya, menatap wajah wanita itu dengan campuran takut dan bersalah. Raras, sadar dong, gumamnya sambil menggenggam tangan perempuan itu. Aku gak mau kamu hilang. Namun jemari Raras terasa mati. Tidak ada kehangatan sama sekali. Adi menahan napas. Ia mulai berpikir, apakah ia harus membawa wanita itu ke rumah sakit. Tapi kemudian ia teringat ancaman dari makhluk itu. Kalau kau berhenti, kau yang akan kami ambil. Kata-kata itu menggema seperti suara dari dasar sumur yang tak berdasar. Sore harinya, ketika matahari mulai tenggelam, Raras akhirnya membuka mata. Tapi tatapan itu tatapan kosong yang pernah ia lihat sebelumnya kembali muncul. Raras menatap langit-langit kamar, tidak bergerak, seperti seseorang yang baru sadar dari mimpi buruk. Raras, Adi mendekat. Perempuan itu menoleh perlahan, terlalu lambat. Gerakan yang seharusnya alami menjadi kaku, seperti boneka kayu. Aku lapar, katanya lirih. Adi tersenyum lega, tapi senyuman itu buyar ketika Raras melanjutkan dengan suara yang berat. Lapar, daging. Adi merasa tubuhnya membeku, bukan karena kata dagingnya, tapi cara ia mengucapkannya. Bukan seperti orang yang ngidam makanan, melainkan seperti seseorang yang menginginkan sesuatu yang hidup. Aku beliin makanan. Ya, kamu mau apa, ayam? Pobiga. Raras menggeleng pelan. Matanya melirik ke arah kaki Adi. Daging yang segar. Adi mundur satu langkah. Raras, kamu kenapa? Kamu bukan orang seperti... Tiba-tiba Raras menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Aku gak mau begini. Tolong, Adi. Suaranya kembali menjadi suara Raras yang asli. Terdengar panik dan takut. Ada sesuatu di dalam aku. Jia, Lapa. Adi mendekat lagi. Hati-hati, Raras. Aku di sini. Kamu tenang aja. Kita cari cara. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat itu, tubuh Raras tiba-tiba terangkat sedikit, seperti ditarik dari pundaknya. Lehernya tertekuk ke belakang, mulutnya terbuka lebar, jauh lebih lebar dari ukuran manusia seharusnya. Suara lain keluar. Kau tidak bisa menyelamatkannya. Adi jatuh, terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu sudah jauh lebih dalam dari sebelumnya. Malam turun lagi, dan seperti biasa, udara berubah. Angin dari Danau Batur membawa aroma yang aneh, campuran belerang dan bunga kamboja layu. Lampu villa berkedip-kedip. Sebelum redup, Raras duduk di tepi ranjang tanpa berkata apa-apa. Menatap jendela, Adi berdiri di sisi pintu, tidak tahu harus melakukan apa. Ia ingin lari. Ia ingin membiarkan semua ini hilang begitu saja. Tapi ketika ia memegang gagang pintu untuk pergi,
Suara itu datang dari belakang. "Apa kau pikir bisa kabur?" Adi membek. Ia menoleh perlahan. Raras masih duduk, namun kepalanya kini menoleh ke arah Adi. Dengan sudut yang seharusnya mustahil, punggungnya tidak bergerak, tapi kepalanya berputar hampir 180 derajat. Adi mundur, membuka pintu sedikit, tapi angin keras menghantamnya dari depan. Pintu tertutup dengan keras. "Terkunci. Kau sudah memanggil kami," lanjut suara itu. "Dan sekarang kau harus melihat dunia kami." Tiba-tiba lampu padam, ruangan gelap total. Adi mencoba mencari ponselnya, tapi di dalam kegelapan itu, ia mendengar langkah kaki, namun bukan langkah kaki manusia. Langkah itu seperti sesuatu yang merayap bersentuhan dengan lantai. Kadang cepat, kadang lambat, sesuatu mendekati kakinya. Adi menahan napas. Lalu, tiba-tiba, cahaya merah samar muncul di sudut ruangan. Dari arah jendela, Raras berdiri di sana, tubuhnya kaku, matanya memancarkan warna merah pekat. Namun yang membuat Adi ingin menjerit adalah bayangan di belakang Raras. Bayangan itu bukan miliknya. Besar, tinggi, dengan kepala tidak berbentuk dan tangan yang panjang hingga menyentuh lantai. Tubuhnya bergerak seolah tenggelam dalam kabut gelap yang menetes. Adi terpaku. "Lihatlah," bisik suara itu. "Ini hanyalah sedikit dari wujud kami. Dunia yang menunggumu." Bayangan itu bergerak. Setiap kali bergerak, lantai berderak seperti diinjak sesuatu yang berat. Udara menjadi semakin dingin, membuat napas Adi keluar seperti asap. "Kau ingin kaya?" Suara itu mendekat, bergema di seluruh ruangan. "Sekarang kau harus melihat cara kekayaan itu dibayar." Bayangan itu mendekati Adi, sangat dekat. Adi menutup mata, tubuhnya gemetar sampai sulit bernapas. Lalu bayangan itu berhenti tepat di depan wajahnya. Dia berbisik, "Bab berikutnya." Adi melepaskan teriakan tertahan, namun sebelum ia sempat bergerak, dunia tiba-tiba pecah menjadi hitam pekat. Kesadarannya hilang. Adi pingsan. Di luar villa, seekor anjing liar menyala keras. Bulu bilanya berdiri. Dari pepohonan, samar-samar terlihat bayangan besar yang bergerak kembali ke kegelapan. Sementara di dalam villa, Raras berdiri dengan tubuh lemas, tapi matanya terbuka sangat lebar. Dan dari pupilnya, sesuatu seperti kabut hitam mengalir, masuk, kembali. Seolah tubuh itu sekarang hanya wadah setengah manusia dan setengah dunia lain. Satu kenyataan mengerikan. Kekayaan itu bukan lagi sekadar perjanjian. Ini sudah menjadi pintu menuju dua dunia. Dan Adi sekarang berada tepat di tengah-tengahnya. Adi tersadar dengan napas terengah-engah. Ia tergeletak di lantai villa. Tubuhnya dingin, keringat membasahi seluruh punggungnya. Cahaya pagi masuk dari celah jendela. Namun entah kenapa ruangan itu tetap terasa gelap. Seperti matahari tidak sanggup mengusir kegelapan yang menetap di sana. Ia mencoba bangkit, tapi kepalanya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam tengkoraknya. "Aku pingsan." "Berapa lama?" gumamnya. Tidak ada jawaban. Sampai ia melihat sesuatu. Raras tidak ada di kamar. Adi langsung panik. Ia memeriksa kamar mandi, balkon, bahkan di bawah ranjang. Tidak ada. Villa itu sunyi, hening, terlalu hening. Namun saat ia membuka pintu depan, rasa dingin tiba-tiba menusuk tulang. Raras berdiri di luar villa, menghadap danau Batur, berpakaian baju putih kusut. Rambutnya menutupi sebagian wajah, terlihat seperti seseorang yang baru keluar dari ritual pemanggilan. Adi menelan ludah dan mendekat perlahan. "Raras, kamu kenapa di luar? Kamu dingin begini juga?" Perempuan itu tidak menoleh.
Dia hanya berdiri mematung. Tubuhnya kaku seperti patung yang dibiarkan membeku di bawah hujan malam. Ketika Adi menyentuh pundaknya, leher Raras menoleh pelan, terlalu pelan, namun terlalu jauh, lebih jauh dari batas tulang manusia bisa berputar. Wajahnya tampak pucat, tetapi yang membuat Adi memundurkan kaki adalah matanya. Mata Raras kini memiliki garis merah tipis yang berputar di sekitar pupil, seperti simbol yang membentuk lingkaran setengah tertutup. Apa itu? Adi bergetar dengan suara yang datar. Tanpa emosi, Raras menjawab, "Dia tandai aku." Angin kencang bertiup dari arah danau, membawa aroma amis bercampur belerang, seolah danau itu menyimpan rahasia yang mendidih di bawah permukaannya. Tandai untuk apa? Raras tertawa kecil, tawa yang terputis-putis, seperti pita kaset rusak, untuk memastikan pintu tetap terbuka. Adi terdiam. Pintu apa? Namun sebelum ia bertanya lebih jauh, Raras mengangkat tangan dan menunjuk ke arah danau. Ada yang menunggu. Adi memandang ke danau. Hanya air tenang. Kebut, tidak ada apa-apa. Namun ketika ia mengerja pada bayangan berdiri di tengah kabut, tinggi, kurus, dengan kepala miring dan tangan panjang menjuntai sampai air, bayangan itu tidak bergerak. Tapi Adi merasakan tatapannya menusuk langsung ke dalam dadanya. Tubuh Adi melemas seketika. Dia sudah semakin dekat, bisik Raras. Adi mundur. "Raras, kita pergi dari sini. Kita turun ke kota. Kita cari bantuan." Tiba-tiba Raras menatapnya tajam. "Tidak bisa. Karena ritual berikutnya dimulai dari sini. Dari tempat dia pertama kali melihatmu." Adi merasa dunia runtuh. Ia tidak pernah memanggil apapun. Ia tidak pernah berniat membuat perjanjian. Tapi ia sudah terjebak bahkan sebelum ia sadar. Makhluk itu tidak hanya datang, makhluk itu memilihnya. Malamnya, villa menjadi lebih gelap dari biasanya. Lampu menyala, tapi cahayanya tampak redup, seperti ditelan kegelapan dari dalam. Raras duduk bersila di lantai ruang tengah. Bibirnya bergerak sendiri, seperti menggumamkan mantra. Tangannya gemetar, kuku-kuku biru seperti kekurangan darah. Adi memperhatikannya dari jauh, takut sekaligus bingung. "Aku harus jujur." Suara Raras tiba-tiba memecah keheningan tanpa membuka mata. "Aku tidak pernah berniat mengajakmu ke dalam ritual ini." Adi tertegun. "Apa maksudmu? Kamu bilang aku dibohongi." Raras menelan ludah dengan sulit. "Aku pikir ini hanya ritual pemanggilan untuk keberuntungan. Tidak ada yang bilang tentang dia." Adi merinding. "Dia memaksa masuk malam pertama. Dia memilih kamu, bukan aku." Adi bingung. "Kenapa aku?" Raras membuka mata, dan untuk pertama kalinya Adi melihat ketakutan asli di wajahnya. "Karena kamu pulang terlambat." Adi mengernyit. "Apa hubungannya?" Raras menjawab dengan suara pelan. "Dia suka manusia yang haus, manusia yang menginginkan sesuatu diam-diam. Kamu datang ke villa untuk aku, bukan untuk ritual. Kamu datang dengan niat tersembunyi. Niat itu yang membuat dia bisa melihatmu." Adi tersentak mundur. "Jadi dia masuk karena aku selingkuh dengan kamu." Raras mengangguk pelan. "Ritual ini butuh dosa kecil untuk membuka pintu, dan kamu membawa dosa itu sendiri." Adi merasa mual. Rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, pintu depan villa bergetar keras, seperti seseorang atau sesuatu menabraknya dari luar. Dewak. Raras langsung menggigil. "Kita terlambat." Adi berlari ke arah pintu,
Tapi langkahnya terhenti begitu ia mendengar suara dari balik kayu. Suara napas. Berat. Terlalu berat untuk manusia. Seperti napas makhluk besar yang menempelkan wajahnya pada pintu. Kemudian suara itu berkata dengan bisikan rendah yang membuat seluruh tubuh Adi membeku. Buka atau aku masuk sendiri. Adi mulutnya kering. Raras menjerit. Jangan buka, dia belum penuh. Tapi pintu itu retak sedikit, kayunya pecah seperti tulang. Retakan itu membentuk celah kecil, dan dari celah itu sesuatu masuk. Jari, kurus panjang, warna abu-abu kehijauan, terlalu panjang untuk manusia. Jari itu bergerak jerok, mencari, meraba udara dalam ruangan. Adi menjerit mundur. Raras merangkak ke arahnya sambil menangis. Adi, dia mau masuk. Kalau dia masuk sekarang, dia nggak akan pergi lagi. Celah itu semakin besar. Adi bisa melihat setengah wajah makhluk itu. Kulit yang retak seperti tanah kering, mata hitam pekat, dan senyum mengerikan yang merentang terlalu lebar. Makhluk itu berbisik, ritual. Raras meraih tangan Adi dengan putus asa. Adi, kalau kita gagal malam ini, tubuhku habis. Dan setelah itu, giliran kamu. Adi memandang mata Raras, penuh ketakutan, penuh harapan terakhir. Dan suara makhluk itu terus memanggil. Dengan pintu villa hampir jebol, makhluk itu siap masuk. Dan Adi harus memilih. Membiarkan ritual berlanjut atau melawan sesuatu yang tidak bisa mati. Dua-duanya mengarah pada kengerian. Hanya satu yang masih menyisakan sedikit kemungkinan hidup. Pintu villa hampir hancur. Retakan terus merambat seperti akar pohon mati. Dan jari panjang berwarna abu kehijauan itu semakin jauh masuk. Udara di dalam ruangan berubah sangat dingin, seolah seluruh oksigen disedot dari ruang hidup. Raras menggenggam tangan Adi dengan sangat kuat. Kukutnya menekan kulitnya sampai sakit. Adi, dengarkan aku, bisiknya dengan suara tercekat. Ritual berikutnya gak bisa ditolak. Kalau kamu lari, dia bakal mengejarmu kemanapun. Adi menggeleng cepat. Suara gemetar. Aku gak mau lanjut, Ras. Aku gak sanggup lagi. Ini makin gila. Tapi kalau kamu menolak. Raras menoleh ke arah pintu. Dengan mata ketakutan, dia akan makan tubuhku dan tubuhmu. Kemudian memakai keduanya sebagai pintu selamanya. Adi membek. Ia bisa merasakan napas dingin dari celah pintu itu. Makhluk itu semakin dekat. Dua. Pintu bergetar keras, seolah makhluk itu sedang mencoba menabrak masuk. Bukan untuk meminta izin, tapi untuk memenuhi janjinya sendiri. Adi, tolong percaya sama aku. Raras meraih wajah Adi dengan kedua tangannya yang gemetar. Kalau kamu mau selamat, kamu harus ikut aku ke ruangan bawah villa. Adi, ruangan bawah? Di sini cuma ada satu lantai. Raras menelan ludah. Itu yang kamu lihat. Tapi villa ini dibangun di atas tempat pemanggilan lama. Ada ruang di bawah lantai kayu. Ruang tengah. Satu hentakan keras membuat pintu hampir ambruk. Adi! Adi tidak pernah melihat Raras setakut itu. Dengan langkah gemetar, mereka berdua berlari ke ruang tengah. Raras menyingkirkan karpet lusuh di lantai. Ternyata benar di bawah karpet itu ada papan kayu yang agak berbeda warnanya. Raras mengetuk 2 kali, lalu 3 kali. Papan itu bergetar, kemudian terbuka. Di bawahnya ada tangga kayu tua yang menurun ke ruangan gelap berbau. Tanah basah dan abu dupa. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara. Hanya kegelapan pekat seperti mulut gua purba. Adi menelan ludah keras. Raras, ini
Apaan? Tempat dia pertama kali dipanggil. Raras menarik tangan Adi dengan paksa. Tempat di mana kamu harus menjalani ritual pengikatan. Adi tersentak. Ritual APA. Raras menatap wajahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ritual yang menentukan apakah kamu menjadi miliknya atau kamu bisa mengurungnya sementara. Pintu villa akhirnya jebol. Cahaya lampu padam seketika. Suara langkah berat memasuki villa. Langkah itu tidak seperti kaki, tapi seperti sesuatu yang diseret, berat dan basah. Sementara itu, Raras mendorong Adi masuk tanpa memberi kesempatan bertanya lagi. Bruk! Pintu ruang bawah tanah tertutup di atas kepala mereka. Kegelapan menelan semuanya. Adi tersandung menuruni tangga. Napasnya memburu. Ruangan bawah itu terasa seperti liang lahat. Udara lebih berat. Bau belerang menusuk dan suara tetesan air terdengar dari kejauhan. Ketika mata Adi mulai menyesuaikan diri, ia melihatnya. Lilin-lilin hitam tersusun melingkar. Di tengah lingkaran itu ada ukiran simbol kuno, dan di pojok ruangan ada sesosok tubuh. Raras turun menyusul. Wajahnya basah oleh keringat dingin itu. Sesosok korban ritual sebelumnya, bisiknya. Tapi jangan lihat lama-lama, Adi. Fokus ke tengah ruangan. Adi memalingkan wajah, namun ia sempat melihat sedikit. Tubuh itu kering seperti mumi. Mulutnya terbuka lebar, matanya kosong, dan jari-jarinya patah seolah ia sempat berusaha kabur sebelum mengering begitu saja. Adi ingin muntah. Kita ngapain di sini? Gimana cara ngusir dia? Raras meraih pisau kecil dari meja kayu. Pisau itu bukan seperti pisau dapur, lebih seperti bilah ritual, penuh ukiran dan bercak gelap. Adi, kamu harus dengerin baik-baik. Raras meletakkan bilah itu di tangan Adi. Kalau kamu ingin punya kesempatan hidup, kamu harus melakukan ritual pengikatan. Caranya, suara Adi pecah. Kamu harus meneteskan darah kamu ke simbol itu. Adi menoleh cepat. Apa? Kenapa kau harus aku? Karena dia sudah memilih kamu. Raras, dia nggak mau aku lagi. Dia maunya kamu. Kamu yang dia incar. Kamu pintunya sekarang. Adi merasa seluruh tulangnya melebur jadi debu. Setiap kata itu menusuk lebih dalam. Duak! Ruangan bergetar. Adi terpaku. Dia sudah masuk ke villa, bisik Raras. Suaranya hampir tidak terdengar. Lantai di atas mereka mengeluarkan suara berat, seperti sesuatu merayap dengan tubuh besar dan licin. Kadang terdengar tawa pelan, kadang suara napas panjang. Kemudian suara itu turun buk. Langkah-langkah berat menuruni tangga. Makhluk itu mencari mereka. Raras meraih tangan Adi. Dia akan menemukan kita dalam hitungan detik. Kalau kamu enggak melakukan ritualnya sekarang, kita berdua mati. Adi dengan tangan gemetar mengangkat bilah itu. Namun sebelum ia meneteskan darahnya ke simbol, Raras memegang tangan Adi dan matanya tiba-tiba berubah hitam pekat. Adi tersentak. Rarat, tapi suara yang keluar dari mulut Raras bukan suaranya. Aku ingin memastikan kau tidak gagal. Suara itu gelap, dalam, dan lapar. Adi membeku. Makhluk itu sudah memasuki tubuh Raras lagi tepat sebelum turun ke ruang bawah. Raras tahu makhluk itu dalam tubuhnya mengangkat tangan Adi dan menekan pisau ke telapak tangannya sendiri. Kurat pertama terasa panas, darah menetes, menjatuh pada simbol kuno. Simbol itu langsung menyala merah gelap. Lantai bergetar, lilin padam satu persatu. Udara berubah menjadi semakin pengap. Adi jatuh berlutut, menahan rasa sakit. Dan saat darahnya menyentuh ukiran terakhir, sesosok besar
muncul dari kegelapan di belakang Raras. Wujud penuh makhluk itu. Capella Retic, tubuh berlapis bayangan pekat, mulut menyeringai lebar. Ia menyentuh bahu Raras, kemudian berbicara dengan suara yang membuat ruangan bergetar. Pintunya telah dibuka. Raras berbalik, mata hitamnya menatap Adi. Kini kamu harus memilih. Adi memilih apa? Makhluk itu membungkuk. Wajahnya mendekati Adi sampai ia bisa mencium bau anyir busuknya. Kekayaan tanpa batas sebagai milik kami, atau kematian yang lambat dan rasa sakit yang tidak pernah berakhir. Adi menahan napas. Dunia seperti berhenti. Raras menangis tanpa suara di balik kendali makhluk itu. Dan suara dari simbol menyala merah terang, seolah memanggil Adi untuk mengambil keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidup dan kematiannya. Adi berlutut di ruangan bawah tanah, dikelilingi cahaya merah yang memanggil. Sementara makhluk itu menunggu jawabannya. Dan Raras hanya bisa menangis dari dalam tubuh yang bukan lagi miliknya sepenuhnya. Berikutnya akan mengungkap harga sejati yang harus dibayar. Kembali ke sumur, dan sesuatu menunggu di dalamnya. Angin malam merayap seperti nafas orang yang bersembunyi di halaman belakang rumah Ray. Tanah retak-retak yang kemarin bergemeletuk kini tampak seperti kulit luka yang mulai mengering. Tetapi aroma lembab dari sumur itu masih sama, amis, getir, dan seolah ada daging yang baru saja dikoyak. Ray berdiri di dekat bibir sumur, tubuhnya bergetar pelan, matanya sembab. Sejak mendiang Arif muncul semalam dengan wajah yang koyak tapi tetap memanggil namanya, Ray tidak bisa tidur. Suara itu masih tertinggal di tengkoraknya. Tolong aku, kamu belum selesai. Dan kini ia kembali di sini, ditemani Nina yang memaksa ikut, meski takutnya tampak jelas. Ray, kalau kamu gak yakin, kita masuk rumah saja. Ini udah aneh banget, bisik Nina sambil memeluk jaketnya. Ray menggeleng pelan. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa mundur lagi. Entah rasa bersalah, entah rasa penasaran yang tumbuh seperti gulma. Arif, dia butuh dituntaskan. Aku yakin, katanya dengan suara berat. Nina merapat ke sisinya. Tapi kenapa harus di sumur ini lagi? Ray menelan ludah karena semua suara itu selalu mengarah ke sini. Mereka menuruni sumur. Tangga kayu reot yang semalam masih kuat kini rapuh seperti tulang tua. Setiap pijakan memekik. Cahaya senter Ray menebar garis-garis tipis di dinding sumur yang lembab dan dipenuhi guratan aneh, seperti bekas cakaran. Begitu kaki mereka menyentuh dasar sumur, bau busuk yang tajam menyambar, membuat Nina spontan menutup hidung. Ray, kamu lihat itu? Suara Nina pecah, kecil namun bergetar. Di dasar sumur, tanah yang sebelumnya kosong kini mencuat seperti menyemburkan sesuatu. Gumpalan tanah basah menggelembung, lalu retak. Sesuatu melesak keluar. Sebuah tangan, kurusan, pucat, namun jari-jarinya memanjang seperti patahan ranting. Tanah di sekitarnya bergerak, seakan ada yang berusaha bangkit dari kuburnya. Nina mundur 2 langkah. Punggungnya membentur dinding sumur. Ray, kita naik. Naik sekarang. Ray, ada suara lirih dari bawah tanah itu. Sebuah erangan kecil. Tidak, bukan erangan. Itu seperti bisikan tercekik. Ray, Arif. Ray menunduk, mencoba menyingkap gumpalan tanah itu dengan tangan. Tapi saat jarinya menyentuh tanah, permukaan itu bergerak cepat seperti lumpur hidup dan menarik tangan Ray. Arg, lepusan. Ray terjerembab ke depan. Tubuhnya ditarik sampai lututnya terseret tanah. Nina menjerit dan berusaha menarik Ray. Ray, pegang
tanganku. Tapi ketika Nina menariknya, tanah itu membalas dengan kekuatan yang lebih besar. Suara dari dalam tanah kini lebih jelas. Kamu janji bantu, jangan pergi lagi. Tangan kurus itu keluar lebih jauh. Kini tampak lengan yang bengkok, seperti tulang ayam yang diremukkan. Wajah pucat berlumpur mulai muncul. Tetapi wajah itu lebih hancur daripada terakhir yang Ray lihat. Seperti wajah yang direndam dalam asam. Namun, mata itu tetap mata Arif. Kosong, memohon, membenci. Ray menjerit, berusaha melepaskan diri. Tapi suara Arif berubah drastis menjadi marah. Kamu tinggalkan aku! Kamu biarkan aku mati sendirian. Sumur bergetar. Dindingnya merontokkan pasir dan batu kecil. Nina menengok, berusaha terus menarik Ray. Tapi tubuh Ray semakin terseret masuk. Tanah menelan pahanya sampai perut. Aku gak ninggalin kamu, Ray balas berteriak. Air mata jatuh, bercampur debu. Aku cuma takut. Suara Arif terdengar seperti dua suara sekaligus, serak dan basah. Takut, aku lebih takut. Waktu aku mati sendiri, gelap. Laki-laki itu cekik aku. Kamu gak pernah datang. Kata-kata itu menusuk Ray dari dalam. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Dingin menampar seluruh tubuhnya. Nina terus menarik, tapi tanah seperti mulut besar yang lapar. Ray, aku gak bisa nahan lagi. Ray, jangan pergi. Nina memeluk tubuh Ray sambil terseduh. Dan saat itu terjadi sesuatu. Cahaya senter Ray jatuh, mengarah tepat ke wajah makhluk yang menyerupai Arif. Di sela-sela lumpur yang mengering, Ray melihat bukan hanya wajah Arif. Ada wajah lain, menyatu. Seolah ada beberapa wajah tertanam dalam satu tubuh. Mereka menangis, menggeram, memanggil. Makhluk itu bukan Arif. Makhluk itu segala sesuatu yang mati di sumur ini. Dan menggunakan suara Arif untuk memancing Ray. Tubuh Ray kini terseret setengahnya. Nina menjerit sampai suaranya pecah. Ray, jangan! R-A-Y-Y-Y. Ray memaksakan napas terakhirnya untuk berteriak. Nina, lari! Tapi Nina justru erat memeluknya. Kak Aiken. Makhluk itu mengangkat wajahnya penuh lumpur. Bibirnya koyak miring. Kalian, dua-duanya, di sini saja. Sumur bergetar lebih keras. Dinding mulai runtuh. Tanah menggulung seperti gelombang hitam. Nina dan Ray hanya sempat saling menatap. Mata keduanya penuh ketakutan yang tidak sempat dibahasakan. Lalu tanah itu melonjak dan menelan keduanya. Hening, sumur kembali gelap. Bau amis perlahan merayap seperti selimut tua yang menutup sesuatu yang seharusnya tidak bangun. Pagi hari, burung-burung bersiul seperti biasa. Rumah Ray masih berdiri, tetapi halaman belakangnya berubah jadi cekungan besar, seperti tanah yang kenyang memakan sesuatu. Penduduk menemukan senter Ray tergeletak di tepi lubang, masih menyala, saat salah satu warga berani mengintip ke dalam lubang itu. Ia mendengar sesuatu dari bawah, lembut, pelan, seperti seseorang mengetuk dari dalam tanah. Tok, tok, dan suara lirih menyusul. Halo, ada orang, tolong aku. Tetapi suaranya bukan Ray, bukan Nina, bukan Arif. Suaranya suara perempuan lain. Dan sejak hari itu, sumur itu tidak pernah benar-benar tenang lagi. Cerita selesai, tetapi senyapnya tidak pernah benar-benar padam.